Itu apa itu samping bucket? Ada yang lagi nih. Mukanya hitam sekali. Ngapain ngeliatin dari atas, Bung? Pas saya lihat ke atas ya, tiba-tiba ada si pocong. Ini bedanya tuh kalau misalkan di kamera agak nggak jelas, tapi kalau misalkan saya lihat itu jelas. Mukanya itu jelas hitam, tapi kayak tengkorak gitu. Keesokan harinya mungkin mandor itu bilang ada tradisi. Kebetulan dari pihak perusahaan dia motong sapi, kepalanya dikuburin Di area tambang? di area tambang, dikuburin ke dalam tanah sambil baca-baca atau apa. Karena saya gak ngerti, mungkin ritual dari daerah situ mungkin ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kebetulan waktu itu ada kejadian sama Pak Deddy, Pak Gubernur. Iya, nggak lama abis itu hening atau apapun, kejadian juga. Ada yang lempar batu. Mana tuh? Ayah tuh, geluprak tuh ayah. Ayah tak geluprak tah? Notice mungkin beliau juga. Tah, apa tah? Tah, naon tah? Selamat malam para Elang dan Erja Saksat. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada malam ini RJ5 kedatangan cerita horor favorit kalian semua nih, yaitu cerita horor dari profesi. Tapi bedanya, profesi pada malam ini bener-bener baru pertama kali alias perdana masuk di RJ5, yaitu operator alat berat pertambangan. Sebenarnya pernah ada sih waktu itu cerita tentang sopir lintas malam proyek yang diceritain oleh Kang Asep. Kalau kalian belum nonton, boleh banget nih nonton dulu videonya di sini. Langsung aja deh kita sapa narasumber ya pada malam ini. Halo, selamat malam, Kang Put. Saya panggilnya Kang Put aja nih ya. Kang Saputra ya. Saputra, biasa dipanggil Saputra. Saputra, terima kasih telah datang jauh-jauh dari Sama-sama. Cikampek ya Mas ya, ke RJ5. Udah berapa tahun Mas jadi operator alat berat? Kalau dihitung mungkin sampai sekarang ada 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Dan itu selalu malam? Saya selalu pengen malam kerjanya. Selalu pengen malam? Iya. Karena Kenapa mungkin lebih tenang. Tidak banyak yang ngeganggu atau apapun. Oke. Menyatu dengan alam ya? Menyatu dengan alam. Malam-malam, iya. Itu lokasinya di mana Kang? Tepatnya di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat di Kabupaten Subang. Di hutan Subang berarti? Di hutan Subang. Dan hutannya masih lebat-lebat juga ya dari situ? Oke. Dan ini pertambangan jenisnya apa tuh Kang? Jenis pertambangan batu split, batu andesit. Jenis batu split yang biasa dicampur untuk konstruksi. Beton, cor-coran. Kebetulan yang saya kerjakan pertambangan batu split. Oke, buat bikin rumah gitu ya? Bikin rumah, konstruksi Kantor, jalan, fondasi. Oke. Biasa. Nah, katanya pas lagi malam-malam itu sering tuh ya dapat gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Dan bahkan katanya pernah ngerekam pocong. Pernah kerekam. Pernah saya rekam sendiri. Dan ada videonya sampai sekarang. Oke, nanti kita bahas nih guys. Boleh. Nah, katanya kemarin saya juga sempat lihat nih, Kang Put masuk ke channel KDM ya? Iya. Kebetulan kan saya kerja malam, Disamperin ya? samperin. Malam-malam. Malam-malam disamperin. Samperin. Pas saya kerja malam sendiri, disamperin sama beliau, Pak KDM. Berarti bener nih guys, kalau sampai ada yang kalian bilang settingan nih, ya udah disamperin beneran nih lagi kerja malam sama KDM ya. Oke, ditahan dulu Kang Put ya ceritanya ya. Buat teman-teman semua, kalau punya cerita horor dan menarik dan pengen masuk di podcast Om Mamat, bisa banget nih. Kirim aja cerita kalian di sini, nanti bakal ada admin yang membalas. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya.
Jam setengah 10. Dan itu apa itu samping bucket ada yang lagi ini mukanya hitam sekali, ngapain ngeliatin dari atas bung. Wah kacau ini loh, lihat mukanya. Apa itu guys? Wah, kering. Hahaha. Kayak pocong ya beneran ya? Pocong. Bener-bener pocong bentukannya. Tapi kalau misalnya lagi siang itu emang nggak ada apa-apa di situ? Lagi siang nggak ada apa-apa. Karena kan lahannya udah Clear. di clear semua pakai alat. Jadi kan sorenya di clear, malamnya saya kerja. Datanglah dia. Itu di area itu sendirian dong? Di area itu sendirian. Saya kerja selalu sendirian. Wah, gokil nyalinya ya, Kang Put. Menurut kalian apa guys? Coba boleh komen di bawah. Nah, Kang Put mungkin boleh ceritain dulu awalnya gimana bekerja di pertambangan gitu. Jadi awalnya tuh pada tahun 2017, saya kerja melamar ke pertambangan tersebut. Awal-awal saya ngelamar jadi helper. Jadi helper tuh itu kayak pembantu. Bantu-bantu operator kayak angkat bahan bakar. Atau misalkan operatornya butuh sesuatu, saya yang pergi. Saya jadi helper itu kurang lebih ada 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kan saya belajar sambil belajar bawa operator alat berat. Hampir 1 tahun di situ. Dan pertama pas kerja di situ pun udah banyak kejadian-kejadian yang gak masuk di akal. Kayak gimana tuh? Pertama kali yang benar-benar saya bikin penasaran, mungkin karena kan emang hutan, saya awal baru di situ. Pertama pas saya masih jadi helper. Saya menjadi helper, saya nemenin operator, ada cahaya hijau. Jadi si cahaya hijau ini tuh keluar dari tanah. Keluar dari tanah, terbang. Saya lihat dengan benar-benar pakai mata sendiri gitu kan. Apa itu kan? Aon eta gitu kan. Di dalam hati itu. Saya kejar. Tapi si cahaya hijau ini tuh benar-benar keluar dari tanah. Dia terbang, terbangnya itu pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan. Si cahaya hijau ini. Tiba-tiba mungkin dia nyari tempat atau apa langsung ke bawah. Nah, si posisi langsung ke bawahnya itu benar-benar cepat. Hilang gitu aja? Hilang aja. Begitu tengok. Malam nih? Malam. Tengah malam. Mungkin ada jam 9 lah. Karena kan kalau misalkan kerja malam itu biasanya dimulai habis isya. Habis isya, habis sholat isya. Biasanya kan sholat isya berjamaah gitu kan. Kebetulan juga di perusahaan itu ada masjidnya. Jadi bisa sholat, habis isya baru kerja malam. Pas saya kerja, saya sampai tempatnya itu ada kayak mungkin jatuhan tanah gitu, bekas kayak kejatuhan tanah, keluar asap, benar-benar keluar asap. Cuman suasananya benar-benar sunyi, namanya di hutan kan, namanya di hutan nggak ada siapa-siapa. Lama kelamaan. Berarti itu awal udah langsung di Subang itu? Di Subang tuh. Udah di situ Saya emang dari awal? udah langsung di situ, saya tinggal di situ karena kan ada disediain mesnya. Mes, oh. Ya, saya kebetulan itu masih bujang, belum nikah. Saya tinggal di situ lama. Jadi kerja malam pun ya saya siap. Karena dimulai kerja itu pagi. Gitu. Nah si malam ini masuknya lembur. Pas saya masih jadi helper itu masuknya lembur. Lama kelamaan mungkin emang benar-benar hutan belantara. Kita buka. Gak lama kemudian kan saya belajar jadi operator bagaimana sih. Saya ngeliatin, saya belajar. Mungkin ada kurang lebih dari 1 tahun saya udah benar-benar lancar bawa alat berat di pertambangan. Karena emang benar-benar saya nggak punya basic kan buat belajar hal ke situ. Karena mungkin karena kebutuhan hidup loh. Saya belajar giat. Mungkin pengalaman-pengalaman yang si batu hijau itu udah benar-benar saya alami, mungkin
masih jadi benak gitu kan. Nggak lama saya belajar, ada lagi si batu hijau itu emang sering sih sebenarnya si cahaya hijau itu. Karena kan saya pertama ngeliat batu hijau kan saya cerita ke teman-teman yang di situ yang benar-benar udah lama gitu kan, emang sering, cuman nggak setiap hari atau apapun. Gimana maunya dia, pertama emang sok itu. Berarti pekerja tambang lain pernah lihat juga itu? Pernah lihat cahaya hijau kalau itu? untuk cahaya hijau tuh. Karena kan saya cerita juga ke mandor itu. Emang katanya. Terus katanya apa? Emang kata mandornya tuh bilang itu. Emang kos gitu di dia mah. Jadi kata mandornya tuh bahwa daerah sini tuh masih kental dengan hal-hal yang mungkin santet nyantet atau pesugihan lah. Kayak kata mandor tuh bilang ke saya seperti itu. Cuman gak terlalu sering. Ya gak lama kemudian saya akhirnya bisa jadi operator bawa alat berat pertama kali sih mungkin kerjanya masih siang karena kan kegiatan produksinya masih siang-siang dan juga area lahannya masih sedikit, belum terlalu banyak. Akhirnya saya bisa kerja jadi operator. Di tahun 2018 saya udah bisa jadi operator. Saya mencoba nih. Terus alhamdulillah udah bisa. Saya bekerja jadi operator. Nah, saya bilang ke atasan, "Pak, saya pengen kerja malam." Kata atasan, "Kenapa?" Ya, saya pengen lebih senangnya kerja di malam-malam hari aja. Ucap sama atasan, "Ya silakan kalau misalkan mau." Karena kan memang ada kerjaan yang khusus untuk malam-malam kayak ngebersihin tambang, kayak ada longsoran atau apapun. Ya, saya kerja mau. Pertama awal-awal sih ditemenin sama mungkin ada helper lagi. Tapi saya udah jadi operator, sudah diangkat sama atasannya di operator. Kelamaan saya bilang ke atasan ya, saya nggak mau ditemenin. Saya lebih tenang sendirian. Yang penting kan ketika saya udah mulai kerja, apa yang saya inginkan udah ada. Kayak misalkan kayak minum, atau rokok, kopi udah disiapin. Awal-awal sih emang ditemenin, sama mandor juga ada. Nah pertama tahun 2018 saya kerja malam-malam sendirian di tengah hutan. Kalau shift malam tuh berarti dari jam 7 sampai pagi? Jam 7 sampai jam 11. Oh, jam 11 aja? Sampai jam 11 tergantung gimana kerjaan. Kalau misalnya memang kerjaannya banyak gitu kan, kadang nurunin 2 alat atau ya semampunya saya. Kalau misalkan saya sanggup untuk sendirian ya saya kerjain. Itu emang rata-rata saya kerja sendiri. Mau itu banyak atau apapun, pasti saya kerjain sendiri. Pertama kali di tahun 2018, masih ada mandor. Mandor pun suka ikut ke bawah, tapi jauh. Jadi jarak antara saya sama mandor tuh jauh. Pertama kali. Nah, pertama kali itu benar-benar saya kerja sendiri. Ada kejadian. Saya dengar suara gerungan, suara maung lah cari. Saya bilang ke mandor nyamperin, bukan nyamperin. Saya via telepon. Saya telepon mandornya. "Bang, kadi ayeuna." "Iya kadi heula." "Iya anu ngagerung, tulungan." Suaranya kenceng. Benar-benar kenceng. Saya bilang ke mandor gak lama nyamperin. Gak lama nyamperin ya. Mandor ngejelasin bahwa itu mah yang di sini katanya. "Sok we Jongjon. Yang di sini naon mang?" "Kan di dieu." Ya saya ngikutin aja apa kata mandor. Yang penting kan saya niatnya bekerja tanpa mau mengganggu siapapun itu. Maksudnya yang di sini siapa? Macan? Ya mungkin kayak penunggu atau macan. Karena suaranya benar-benar suara kayak macan. Mungkin mandor itu udah lebih tahu apa yang ada di situ karena kan dia udah lama daerah situ. Oh, kalau ada macan serem banget dong. Apalagi macan aslinya gitu kan. Iya, macan asli. Tapi untung saya waktu itu mendengarnya masih suaranya doang. Suaranya kencang sekali. Saya dengar. Gak lama sih mandor itu bilang bahwa sok bakar rokok. Mandornya ngeluarin sendiri rokok kretek dibakar sama dia.
Nah, tapi dibakarnya sama dia, belum nyuruh untuk saya untuk bakar sendiri. Oke. Lama kelamaan saya udah enak, enjoy kerja malam karena kan udah dikasih tahu bahwa hal seperti itu. Gak lama ada lagi. Banyak. Ada pocong. Ada pocong. Pertama kali itu. Tapi si pocong ini tuh gak nampakin muka. Yang saya bingungnya kenapa gak nampakin muka. Malah ngebelakangin saya. Tapi bentuk yang benar-benar bentuk yang saya lihat itu ya seperti pocong. Tapi bawahnya itu nggak terlalu terbentuk gitu. Masih mengkerucut, nggak nampakin ke tanah. Ini di mana posisi ini? Masih di daerah tambang gitu. Karena kan Si pocongnya di mana? si pocongnya itu ada 50 meter dari saya. Jaraknya tuh 50 meter dari saya. Nggak terlalu jauh. Cuman waktu itu nggak sempet saya rekam atau apapun. Karena kan masih shock atau apa. Cuman ya saya memberanikan diri. Saya baca-baca apa yang saya bisa. Dan gak lama kemudian ya si pocong itu menghilang. Hilang. Tapi cara menghilangnya tuh dia nggak terbang, nggak langsung hilang, tapi pergi menjauh gitu. Melayang? Melayang, tapi pergi menjauh. Tapi sambil ngebelakang. Pertama si pocong yang pertama kali saya lihat. Jadi si area tambangnya sebetulnya masih sama. Masih satu dataran. Cuman luas. Datarannya itu saling nyambung lah. Nggak terlalu tersekat-sekat atau gimana. Jadi luas, tapi masih satu daerah gitu. Itu dataran itu. Karena kan kita mainnya ngegali gitu. Ngelebar gitu si pertambangannya itu. Itu benar-benar saya sendiri. Tapi waktu itu saya nggak bilang ke mandor. Karena kan saya sudah tahu bahwa kata mandor, lamun aya naon mah sok we tuturkeun cek amang. Lamun cek amang kieu, lamun eta aya kieu sok gitu. Jadi kayak bakar rokok itu. Tapi ada bacaannya sendiri. Dilakuin tuh? Dilakuin sama saya. Waktu itu si pocong itu pergi, ada kejadian lagi. Macan. Ini benar-benar macan ya, ngelewat besar. Ekornya mungkin ada segede betis. Si macan ini. Ini di malam yang sama? Beda. Nah, yang macan ini gimana ceritanya? Si macan ini jadi ceritanya di jam 8. Antara jam 8 mau ke jam 9. Saya di dataran masih yang daerah yang sama. Bekonya itu beko yang warna biru. Si alat beratnya. Jarak antara saya sama si macan ini nggak terlalu jauh sebenarnya. Kayak sekitaran ada 60 meter lah. Jadi si macan ini teh nampak. Nampaknya bukan nampak menghadap ke saya, tapi nampak lewat. Gede. Gede, benar-benar gede. Buntut yang benar-benar saya lihat. Jelasnya buntut. Buntutnya tuh wow, segede betis. Benar-benar segede betis yang benar-benar saya lihat. Nah, di situ saya ingat ke mandor. Lamun aya nu ngagerem atau macan, karena kan mungkin itu yang benar-benar sama mandornya di wanti-wanti lah. Kata bahasa Sundanya mah sok wanti-wanti. Mana eta sok beuleum rokok aja lah. Rokok kretek. Saya bakar. Ngikutin apa kata mandor. Loh, ini macan beneran atau? Bukan macan beneran sebenarnya. Jadi mungkin perwujudan macan. Karena gak mungkin kan ada macan yang benar-benar segede mobil. Karena yang gede banget. Karena yang saya bayangin itu besar, segede mobil. Jarak antara saya sama beko pun gak terlalu jauh. Itu macan apa warnanya? Warna putih. Oh, macan putih. Iya, macan putih. Putih hitam. Kepalanya gak terlalu jelas. Tapi yang benar-benar jelas tuh ekornya panjang besar. Oke, akhirnya dengerin perintah nasihat mandor akhirnya tuh. Saya ingat ke mandor. Lamun aya nu kitu, macan, lamun esora, yang tujuannya ke si macan itu bakar rokok. Karena pas kejadian macan ini, Mas, suasananya tuh beda. Yang nggak seperti biasa-biasanya. Benar-benar beda. Mencekam gitu ya? Mencekam, angin tiba-tiba menghilang, suara-suara apapun, suara hewan tiba-tiba menghilang. Jadi yang saya dengar tuh benar-benar
ini saya di mana? Saya ngelihat sekeliling, karena kan kalau misalkan saya kerja turun ke tambang itu, saya baca bacaan apa yang saya bisa, saya mau mulai kerja. Ampura mau misalkan kaganggu atau apapun, dalam hati saya niat abdi mah rek digawe. Punten, nggak seperti biasanya, nggak kayak seperti yang si batu itu, nggak yang apa sora atau pocong, tapi yang si macan ini benar-benar beda. Biasanya kan kalau saya kerja malam itu kan angin tuh ada lah, namanya angin pasti ada gitu. Apalagi kan saya sambil ngerokok, kan, sambil enjoy, dengerin musik atau apa. Tapi ini suasana tuh beda. Si macan ini, sebelum si macan ini datang, dalam hati saya juga udah ada pikiran bahwa, wah, ini nggak ada yang beres nih, ada yang nggak beres. Saya masih berpikir ini, ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba sunyinya ini beda? Kok malam ini kok beda dari yang lainnya? Itu antara jam 8 mau ke jam 9. Karena yang biasanya hal seperti itu ya jam 9 ke atas, agak terlalu malam. Tapi ini masih sore kok udah beda suasananya tuh. Ternyata ya itu. Pas saya lihat-lihat ada arah ke barat. Arah barat. Kalau di sana kan biasanya saya instruksi dari Manor, Ki kerja di Wetan atau di Kulon. Nah ini kebetulan saya di area barat, tapi masih satu lahan. Itu di situ benar-benar mencekam. Saya pun sampai gemetar. Karena yang benar-benar saya lihat, ya itu macan. Ini macan, saya sadar. Saya nggak ngonsumsi narkoba atau apapun. Ini benar-benar ketika saya sadar, saya lihat macan. Cuman jaraknya nggak deket, nggak jauh, sedang. Ada 60 meter. Yang saya lihat itu besar. Jadi saya ingat lagi apa kata Mandor. Soki, cina. Lamun misalnya aya nu kitu, belum merokok, rokok kretek. Pas dia udah lewat, si macan itu udah lewat. Saya turun, Mas. Saya memberanikan diri untuk turun ke bawah ke tanah. Jadi saya nggak di atas beko ini. Saya turun ke bawah. Bakar rokok, tapi baca dulu apa yang kata Manor saya. Saya simpan di bawah. Nggak terlalu jauh sama alat pun. Misalnya saya di sini bawa beko. Nah, sebelah sini si rokok ini saya simpan. Ini Mas, si rokoknya itu habis. Langsung habis. Tiba-tiba langsung habis. Kayak yang diisap si rokok. Tapi habis. Saya juga kaget. Ini ada apa? Kok ini rokok kretek gitu? Namanya rokok kretek. Lama habisnya dong. Lama, padat, gak mungkin. Kecuali kalau rokok yang kecil-kecil itu kan masih bisa masuk ke logika itu kan. Ini kan rokok kretek. Saya liatin, ini benar-benar saya liatin. Sambil saya memberanikan diri untuk baca-baca atau apapun. Itu benar-benar habis. Saya pun sampai ini gimana untuk mencernanya gitu. Kok bisa tiba-tiba habis? Habis itu ya saya ikutin aja kata Mandor. Oh mungkin hal seperti ini benar apa yang kata Mandor saya bilang. Ulah hariwang, ulah apa, belum rokok. Ya udah, habis itu si rokok itu habis, saya naik lagi ke beko, ke alat berat sambil mencerna. Ini rokok kok tiba-tiba langsung habis gitu kan. Ya habis masuk ke beko. Nah, habis bakar rokok itu si suasananya ya tiba-tiba berubah lagi. Jadi yang tadinya nggak ada angin, langsung tiba-tiba ada angin. Normal lagi. Gitu. Normal lagi, seperti biasa-biasa yang ke belakang-belakang saya kerja. Saya sambil mikir lagi, oh ya udah, berarti ini bukan macan beneran. Kalau misalnya macan beneran, yang mending saya pulang aja, karena kan saya takut. Namanya macan kan ngeri juga. Jadi saya ngecaranya ke situ, bahwa ini benar-benar macan yang bukan macan beneran gitu. Akhirnya saya kerja lagi tuh. Karena kan kerjaan itu masih benar-benar banyak. Itu hampir longsoran itu di mana-mana. Bukan longsoran gara-gara longsor, tapi emang sengaja karena kan kita mau diambil bahan bakunya. Jadi menyingkirkan tanah-tanah atau area-area yang nggak kita perlukan kan. Saya nggak boleh pulang karena itu memang kerjaan saya. Harus tetap profesional. Harus tetap profesional. Di balik hal-hal seperti itu kan tetap aja kerjaan harus tetap beres. Saya kerjain. Kalau nggak dikerjain lebih horor lagi besok, disemprot ya. Lebih dimarahin lagi.
Dan alhamdulillah di malam itu cuman kejadian itu doang. Itu yang benar-benar saya bikin gak masuk di akalnya, karena si kejadian rokok ini tiba-tiba habis. Saya kerjain itu, saya pulang ada setengah dua malam dari habis isya, karena itu kerjaan benar-benar banyak sih. Saya kerjain, alhamdulillah sampai setengah 2 itu nggak ada kejadian lagi. Dan keesokan paginya ngobrol nggak sama mandor? Ngobrol, apapun yang saya kejadian, yang saya alami dari mulai si kejadian yang cahaya hijau ini, ya pasti saya bilang ke mandor. Karena mandor nitip pesan, kalau ada apapun, lamun aya naon sok carita isukan. Misalnya malam ini saya kejadian si pocong ini, saya juga cerita. Katanya apa katanya? Mang, cerita, wih ditempokin ke pocong. Mandor mah cuma ketawa, karena kan mungkin mandor udah lebih tahu. Karena umurnya gue udah lumayan tua. Di situ emang dia jadi kuncennya lah sebutnya. Bukan mandor proyek atau apapun. Jadi si area itu dia kuncenin sama dia. Kata mandornya ya, dia cuma ketawa. Kata hati saya, anjing cuma ketawa. Cuma nyengir. Dia nyengir 1000 makna ya. Dia bilang, sekian baik. Yang penting mau lah Noel ya. Lamun Noel kare. Pas saya cerita mau ini besoknya, si mandor agak serius. Mandor ini tuh tiba-tiba serius. Kumaha bentuk anak. Ya saya bilang aja, nya kos mau mang. Kos mau gitu. Cuman badag, cuman gede. Kumaha. Ketepo jelas tuh. Ngagerem tuh. Ngagerem enggak. Ngagerem mah enggak kata saya tuh. Cuman nampakin doang, tapi lewat. Enggak sampai nyamperin. Mandor agak serius. Keesokan harinya mungkin mandor itu bilang ada tradisi. Kebetulan dari pihak perusahaan dia motong sapi kepalanya dikuburin di area tambang. Di area tambang dikuburin ke dalam tanah sambil baca-baca atau apa. Karena saya gak ngerti, mungkin ritual dari daerah situ mungkin ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena yang saya dengar dari warga-warga sekitar emang mau ini tuh ya agak serius. Mungkin seriusnya tuh kayak hati-hati lah. Gak seperti hal-hal yang lainnya. Itu gak lama kemudian dari pihak perusahaan, dari pihak mandor warga setempat ini melakukan ritual itu. Karena kan tambang yang saya kerjain yang ini tuh masih kebilang baru. Baru-baru kami gali atau apapun. Oke. Jadi gak lama pihak perusahaan, saya juga nggak ngerti sebenarnya ini buat apa. Gitu. Kok kepalanya dikubur, sama si darahnya itu ikut dikubur juga. Ini ada 2 hari kemudian si proses penguburan kepala sapi itu 2 hari kemudian. Karena kan saya cerita ke mandor, baru besoknya pihak perusahaan langsung motong sapi itu. Karena kan mungkin dengar apa kata mandor A ya A. Gitu. Karena kan untuk menjaga lingkungan juga biar nggak ada mungkin kecelakaan kerja atau apapun yang ditakutkan gitu kan. Gak lama pihak perusahaan ini sama warga sekitar, warga area situ. Karena kan tambang juga nggak terlalu jauh dari warga lah. Ada sekitar 2 kilometer dari warga. Saya juga masih hal baru. Saya pertama kali lihat, kok sayang sekali, kok dikubur. Kenapa nggak dimakan aja? Ternyata emang tradisi dari daerah setempat. Habis kejadian itu yang nggak lama kemudian ya saya kerja seperti biasanya. Nah ada kejadian lagi, tapi ini bukan macan, ular. Nggak lama dari kejadian itu, ketika saya enjoy kerja ada lagi ternyata. Kirain saya habis tradisi hal apapun ya selesai, nggak ada perwujudan apapun lagi. Ternyata ada lagi, ular. Ini nggak lama dari ritual? Nggak lama dari, mungkin ada 3 minggu lah. 3 minggu. 3 minggu setelah. Berarti emang nggak setiap hari ada? Emang nggak setiap hari ada. Ularnya itu, bentukannya seperti ular sanca. Ular piton lah, ular sanca. Besar nama ular sanca, besar. Cuman yang jadi aneh bagi sayanya,
si ini ular itu nggak kelihatan. Pertama munculnya gimana, hilangnya gimana. Namanya ular sanca apalagi besar itu kan, pergerakannya pasti lambat. Munculnya di mana? Munculnya di sebelah kiri saya, sebelah beko. Jadi ketika saya kerja nih malam-malam, penerangan kan nggak terlalu terang lah namanya malam-malam, cuman ngandelin dari cahaya bekonya aja gitu kan. Itu tiba-tiba pas saya kerja itu, pas saya lagi nyuing tuh kayak muter bekonya tuh, dia muncul dari area tambang. Jadi nggak ada perbukitan atau rumput atau apapun. Jadi ini pure tambang. Jadi kayak lapang bola. Si area tambangnya tuh luas lah kayak lapang bola. Jadi si ular sanca ini tiba-tiba muncul. Saya kaget. Sampai benar-benar ngeliatin, itu benar-benar ular apa bukan? Takutnya pohon atau apa, sisa pohon yang tumbang atau apapun. Ternyata benar-benar ular. Saya mundur. Karena saya nggak berani kalau misalkan ular ya bisa nerobos, bisa ngerusak atau apapun kan lumayan. Ular sanca kalau betulan kan gede, bisa ngerusak jendela atau apapun. Ya saya nggak berani ngebunuh atau apapun di situ ya. Saya mundur. Saya lebih baik mundur. Kebetulan situ kerja saya masih ringan, nggak terlalu banyak kerjaan. Jadi ketika saya mundur, saya memutuskan untuk udah pulang aja. Karena kan kerjaan sedikit. Gitu. Dengan anehnya ketika saya kejadian pulang ini, saya ngeliat lagi tuh si ular itu udah nggak ada. Pas bekonya mundur? Pas bekonya. Ketika saya mundur nih, sambil ngeliat ular ini, saya nyuing ngebelakangin si ular ini. Karena saya udah pulang aja. Karena kan kerjaan saya sedikit. Cuman pas saya lihat lagi, saya muter lagi, si ular ini tiba-tiba hilang. Hilang nggak ada jejaknya. Padahal pergerakan ularnya itu masih ketebak sama saya. Kalau misalkan asli gitu ya. Kalau misalkan asli. Namanya ular sanca kan nggak mungkin secepat itu kabur. Nggak mungkin secepat itu. Jadi kan lahan juga dataran, nggak ada lubang, nggak ada rumput atau apapun. Ketika saya cek lagi, muter lagi, ini tiba-tiba hilang. Situ saya mikir lagi, ini bukan ular ini. Ini bukan ular. Ini kayaknya jadi-jadian. Makanya mending saya pulang aja. Daripada kejadian aneh-aneh lagi. Kejadian aneh-aneh lagi. Saya kerja di sini terlalu banyak hal-hal seperti itu. Akhirnya saya mencoba untuk keluar dulu. Resign dulu. Saya cari pekerjaan dulu yang lain. Kan saya orangnya tuh bosanan, Mas. Jadi ketika kerjaan ini udah bisa, saya keluar. Gak lama saya dipanggil lagi. Di tahun 2023 saya mulai masuk lagi. Ke tambang lagi. Ke daerah situ. Kirain saya kan saya mau masuk lagi tuh gak bakal ada hal seperti itu lagi gitu kan. Saya masuk lagi, tapi saya tetap masih ingin kerja malam. Karena saya trauma tuh ya? Ya, gak trauma karena rasanya tuh lebih tenang aja kalau saya kerja malam itu. Gak tahu kenapa, mungkin karena kalau siang itu kan panas atau apa. Jadi ketika saya minta kerja malam ke atasannya, saya diizinkan. Cuma dalam satu syarat. Kalau ada apapun, tanggung jawab sendiri. Karena ini keinginan sendiri. Ya saya iya aja. Karena dalam 3 tahun ke belakang kan saya udah berpengalaman dalam ngandalin situasi area Medan gitu. Ketika ada tiba-tiba ada longsor atau apapun, jadi saya bisa mengamankan situasi lah, atau kabur atau apapun. Jadi saya tahun 2023 saya dipanggil lagi untuk masuk ke tambang. Nah di situ, di daerah situ saya cuman sekali ditampakin aja, yang si kuntilanak itu di dekat kandang sapi. Ini areanya masih sama? Areanya beda. Areanya beda. Sekarang gimana? Ini lebih kecil. Oke. Lebih kecil, lebih sempit. Cuman saya nggak lama di daerah situ karena bayarannya terlalu sedikit. Saya nggak cocok. Resiko besar tapi pas sedikit kan saya nggak mau. Saya kerja di situ cuman ada 1 tahun. Cuman sekali. Ini jahil tapi kuntilanaknya, Mas. Gimana tuh? Jahilnya tuh.
alat bekonya ini masih baru. Saya masuk, beko datang. Khusus untuk saya, untuk kerja malam. Karena kan kerja malam kan alat itu harus benar-benar kerjanya optimal. Baru pencahayaan ada. Ini si kuntilanak ini hadirnya itu ciri khasnya sama ayam petik, anak ayam. Oh, Suaranya tuh bukan kayak ketawa-ketawa, bukan. Yang saya dengar itu. Jadi ada suara kayak anak ayam. Gak lama si kuntilanak ini datang dari arah kiri. Karena kan kabin beko itu sebelah kiri. Jadi si kuntilanak itu datangnya dari arah kiri saya. kayak gimana tuh perawakannya? Ini kayak kain, Mas. Kain? Kain. Tapi bentukannya tuh benar-benar ya kayak kuntilanak, kayak yang orang-orang lihat. Cuman kain yang saya lihat. Kain putih? Kain putih, nggak terlalu jelas, agak transparan. Cuman bentukannya jelas. Ciri khasnya itu yaitu suara anak ayam itu. Kalau ada anak ayam itu. Nah si kuntilanak ini sering. Maksudnya tuh seringnya tuh ya si kuntilanaknya itu lagi. Pertama dia nampakin nih sebelah kiri saya. Pertama mungkin perkenalan atau apa. Nah nggak lama dia naik ke beko. Naik ke beko. Yang saya bikin kagetnya itu. Dia ada di belakang nih. Ini kabin beko. Nah di belakang saya di atas mesin. Itu gak lama si beko itu mati. Aku lihat dia berdiri di situ. Saya lihat. Karena kan di beko itu ada spion. Spionnya sebelah kiri sama ada yang sebelah kanan sini. Ketika saya lihat spion, ternyata dia pindah ke atas mesin. Itu bekonya tiba-tiba langsung mati. Ketika beko mati, si kuntilanaknya pergi. Padahal kan dari parkiran ke tempat itu kan saya bawa itu hidup. Kondisi beko tuh masih baru, masih kursi masih ada plastiknya, monitor masih ada plastiknya, AC, audio masih nyala semuanya. Namanya alat baru enak lah. Pencahayaan terang, tenaga masih enak, pulpa masih enak, mesin masih gres, turbo masih jalan. Saya telepon mekanik. Kok alat mati? Kunaon? Nah mungkin dari pihak perusahaannya atau pihak setempatnya udah tahu mungkin. Gak lama dia bilang, pulang weh, balik weh, ngampih cen, istirahat. Udah saya ngikutin aja apa kata atasan. Itu beda tempat. Udah gitu, si kuntilanak ini ketika saya naik ke atas ya, gak ada dia nggak berani muncul. Mungkin area tempatnya di situ dia. Gak lama saya pindah lagi, Mas. Karena kan upahnya mungkin nggak masuk ke saya. Saya pindah lagi. Pindah dari perusahaan itu? Perusahaan itu. Saya pindah ke perusahaan sebelumnya. Oh, balik lagi? Balik lagi. Karena cocok nih saya. Area kerjanya enak, orang-orangnya enak. Saya balik lagi ke situ. Berarti 2023 pindah, 2024 balik lagi? Saya balik lagi. Tahun kemarin, saya balik lagi ke situ. Kirain kan udah bebas. Tapi ini tambangnya udah benar-benar luas. Oh, udah makin luas udah makin luas. Tapi orangnya masih itu aja. Karyawannya masih itu aja. Cuman mandor ini udah nggak kerja lagi dia. Nggak tahu kenapanya, karena saya nggak terlalu nanya lebih dalam gitu kan. Mandornya kenapa nggak kerja atau apapun. Kemarin tahun 2024 itu yang benar saya dapat bukti lah, benar-benar bukti. Buktinya apa? Saya rekam sendiri. Itu 2024 di jam 9 malam. Itu yang kerekam itu awal-awal masuk udah langsung ada? Atau udah berapa bulan setelahnya? Itu seminggu setelah saya masuk. Baru seminggu? Baru seminggu. Karena ketika saya masuk, area yang baru ini masih baru. Si lahan-lahannya masih baru dibersihin. Jadi posisinya, Mas, ini area tebingnya, ini tebing nih ya. Nah saya kerja di sini. Nah ini tuh habis dibersihin gitu. Karena ada pohon atau tanah atau apapun baru dibersihin. Masih baru. Saya seminggu masuk ke situ, itu saya ditampakin pocong itu. Itu bau
bau bangke, bau bangkai. Jauh padahal ya. Padahal jauh. Posisinya saya di bawah, harusnya kan ke bawah angin. Si bau ini, itu benar-benar bau bangkai, sampai ke tenggorokan ke ini nempel. Padahal kondisi alat gak terlalu rusak atau apapun, jadi ventilasi masih bisa ketutup. Itu padahal posisi saya tutup. Gak lama saya bikin status. Biasalah, saya balik lagi. Balik lagi kerja di sini. Ini si bau bangkai ini kan jadi pertanyaan bagi saya. Saya mundur dulu, mengamati sekitar lah, kayak muter-muter dulu, nyari apa, takutnya ada bangkai kucing atau tikus atau saya cari-cari, nggak ada. Pas saya lihat ke atas ya, tiba-tiba ada si pocong itu. Jam 9:30. Dan itu apa itu samping bucket? Ada yang lagi ini. Mukanya hitam sekali. Ngapain? Di Ngeliatin atas dari tebing, atas, di area lahan yang benar-benar baru, nggak ada pohon, nggak ada karung. Kalau misalkan orang gitu nyangkanya karung atau pohon, itu nggak mungkin karena benar-benar rata, areanya rata dengan tanah. Si pocong Berarti itu kamput kan di bawah. Iya, Nah, di bawah. pocong itu di atas tebing itu. Di atas tebing ini. Udah posisi di tebing itu harusnya udah nggak ada apa-apaan. Sudah nggak ada pohon, Udah clear area gitu ya. nggak ada pohon pisang atau apapun yang menyerupai pocong itu kan. Karena itu sorenya itu benar-benar udah bersih dari pohon, bersih dari tanah, dari apapun jenis kayak karung atau apapun, nggak ada. Iya sih. Cuma memang kalau dari jauh sekilas emang bentuk Emang kayak gitu ya. kayak bentuknya. misal kita ngeliat pohon pisang nih atau apapun, kayak kan sekilas kayak bentuk pocong nyerupai kayak gitu. Tapi ini nggak ada, karena nggak ada pohon pisang sama sekali. Nggak sama kayak yang pertama ini, yang saya lihat pertama kerja itu kan, nggak ada bau bangkainya. Tapi ini mah bau. Dia ngeliat arahnya sekarang ngeliat ke saya. Yang hitam itu ya. Hitam megam. Ini bedanya tuh kalau misalkan di kamera agak nggak jelas, tapi kalau misalkan saya lihat itu jelas. Mukanya itu jelas hitam, tapi kayak tengkorak. Hitamnya tuh tengkorak, kayak ini tuh bolong, tapi hitam. Wah, pocong gosong itu ya. Saya juga nggak tahu. Cuman bener ini baunya bau bangkainya lebih dari apapun ya. Saya juga aneh, sampai nempel. Itu nggak lama saya rekam, dia pergi, si bau bangkai itu hilang. Benar-benar hilang atau kemana. Bau ini hilang, si pocongnya ikut hilang. Nah, menurut teman-teman itu apa ya? Bisa komen di bawah ya. Nah lalu, Kang, di malam itu ada apa lagi? Habis itu nggak lama saya cerita ke yang lain dan saya ngeliatin rekamannya. Saya benar-benar gitu kan, saya ngeliat pocong, saya kirimin rekamannya, saya liatin ke yang lain. Ya rame. Habis itu ya pergantian gubernur, apapun. Jadi kebanyakan sekarang yang berhenti. Jadi gak lama saya kejadian itu, situasi pertambangan di daerah Jawa Barat lagi rame. Makanya saya keluar. Keluar dulu, cari dulu untuk ini kan, karena kan saya di situ udah nikah tahun 2024. Saya Lagi udah ada nikah. isu-isu gitu Iya, lah ya, isu-isu. tambang itulah ya. Gak lama kan buka lagi. Jadi kerjaan saya tuh, kalau misalkan ada kerjaan saya masuk, kalau nggak terlalu ada kerjaannya, saya keluar dulu. Oh, Iya. musiman gitu ya? Iya. Gak lama saya masuk lagi. Jadi saya nyambi lah. Nyambi, misal bawa supir travel atau apapun. Saya masuk lagi. Gak lama saya disamperin. Kebetulan waktu itu ada kejadian sama Pak Deddy, Pak Gubernur. Oh, yang videonya Iya. itu ya? Saya kena sidak sama Pak Gubernur. Dan di situ pun Itu jam berapa tuh? itu jam 9. Jam 9? Malam-malam Pak Gubernur. Itu juga saya kerja lagi sendirian. Kirain saya atasan saya. Karena kan ketambang bawa mobil. Mau pasti kan atasan. Nggak mungkin kalau karyawan biasa pakai mobil bagus ketambang yang kotor.
Saya nyangka ya? Iya, gak nyangka saya disidak malam-malam sama Pak Gubernur. Ya, cerita beliau juga. Pertama nanya masalah pertambangan, nanya apa. Gak lama, akhirnya Pak Gubernur mungkin nyadar juga ya di tengah hutan sendirian. Beliau juga nanya-nanya. Ada apa aja, ketemu apa aja. Iya. Gak lama, habis itu hening atau apapun. Kejadian juga sama. Ada yang lempar batu. Ada di videonya di Pak Gubernur. Beliau sendiri yang bilang sendiri. Mana tuh? Ayah tuh, geluprak tuh, ayah. Ayah tak geluprak tah? Notice mungkin beliau juga. Tah, apa tah? Tah, naon tah? Ya semua juga hening. Terus ya saya bilang juga, nu itu mah biasa Pak. Yang kayak itu mah udah biasa lempar-lempar kayak itu mah. Habis itu, ya alhamdulillah sampai sekarang saya diajak sama beliau, alhamdulillah juga berkah ya. Saya diajak kerja juga sama beliau, tapi masih tetap sama. Jadi operator alat berat bawa. Wah boleh dong sampaikan ke Bapak. Insya Allah. Podcast nanti kita ya. Kali aja beliau mau cerita-cerita tentang horor atau sejarah-sejarah tentang Jawa Barat kan lumayan menarik ya. Insya Allah, semoga ya. Bantu tag KDM guys, nanti ramein. Ya alhamdulillah mungkin berkah dari doa orang tua atau apapun cari yang ini. Saya bisa kerja juga untuk pemerintah kan. Nggak ada yang sia-sia di teror hantu 7 tahun malam-malam ya. Saya ketemu pocong atau apapun gak ada sia-sia. Akhirnya kan saya bisa kerja lebih nyaman. Lebih enak dari hambatan apapun lah. Tapi sekarang masih di situ? Masih. Saya masih kerja di daerah Subang. Sekarang letaknya saya di Ciater. Masih malam juga di situ? Enggak, saya sekarang mah dari pagi. Oh ini udah pindah nih? Udah pindah. Sekarang ke Bapak gitu? Iya. Oh oke. Ikut sama Pak Gubernur. Saya sekarang kerja pagi. Oke. Jadi apa ngeberesin yang kemarin bekas gusuran tuh? Beresin yang bekas gusuran yang di Lembang tuh apa? Di area Ciater kan yang warung-warung pinggir jalan itu. Di kebun teh. Ditertipin itu. Yang ditertipin. Ya. Nah saya sekarang kerja di situ untuk ngebenahi semuanya, puing-puing atau ngeberesin apapun. Under Pemda berarti ya? Iya, di bawah Pemda. Pemprov sih saya masuknya ke Pemprov, bukan ke Pemdanya. Wah, sayang banget. Padahal mau challenge nih. 10.000 komen nginep di Beko yang tadi malam-malam. Udah nggak di situ tadi ya, sekarang ya? Mungkin udah terlalu kenyang mungkin ya. Oh, iya. Udah terlalu kenyang sama hal baru mau nginep di situ nyobain. Udah nggak di situ ternyata ya. Gagal guys challenge-nya guys. Mungkin dari Kang Put ada yang mau disampaikan nggak untuk pekerja-pekerja alat berat di luar sana gitu ya? Untuk bekerja kalau dia shift malam ada tips and triknya gimana gitu. Sekarang banyak banget lah ya pekerja-pekerja alat berat dimanapun di seluruh penjuru Indonesia. Banyak sekarang. Banyak lowongan-lowongan kerja. Ya mungkin pesan dan sampaian dari saya mah. Namanya alam gaib itu pasti ada. Alam gaib itu pasti ada karena kan dari agama saya itu udah jelas kan bahwa kita itu berdampingan dengan mereka. Karena di Al-Quran pun udah dijelaskan alam gaib itu ada. Cuman karena kita nggak bisa ngelihat aja, tapi mereka bisa ngelihat kita. Ya pesan dari saya mah, mau kerja dimanapun, entah itu malam atau siang, kita berdoa itu wajib. Oke. Karena selamat atau enggaknya tergantung kita sendiri. Banyak yang bilang kan kita ngelihat hal seperti itu mereka jahat atau apapun, enggak. Karena kita panik sebetulnya. Dan yang pasti karena doa kita bisa selamat. Berpasrah kepada Allah bahwa kita berdoa, kita bekerja, kita tidak mau mengganggu siapapun. Dan yang pasti alam gaib itu bagi saya itu nyata. Baik lagi mendekatkan diri dengan keimanan dan juga sabar dan ikhlas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Mungkin kepikiran juga dengan adanya gangguan-gangguan gaib tadi, mungkin sebagai sebuah peringatan kepada manusia untuk tidak merusak alam. Kita ngambil positifnya aja ya. Mungkin udah nggak bisa nih manusia untuk diperingatkan, muncullah
fenomena-fenomena alam tadi seperti gangguan-gangguan, hantu dan segala macam untuk memperingatkan manusia untuk jangan merusak alam di situ, gitu kan, bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, thank you banyak Kang Put Sama-sama, sudah Mas hadir Ivan. di RJ5 dan cerita yang luar biasa sekali sebagai operator alat berat pertambangan, apalagi malam hari, sesuatu yang tidak mudah dijalankan, apalagi sudah bertahun-tahun. Penuh resiko. Iya. Terima kasih sekali Sama-sama Mas sudah Ivan. hadir di RJ5. Itu dia guys, pengalaman yang luar biasa banget dari Kang Put. Buat teman-teman jangan lupa ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Kang Put, undur diri. Om Mamat Season 5. Ciao.